Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Maulana ingin mempresentasikan tentang PowerPoint yang saya buat. Dengan judul urgensi dalam kehidupan manusia. Motivasi manusia dalam beragama. 1. Pengertian motivasi beragama. Motivasi beragama merupakan dorongan psikis yang memiliki landasan ilmiah dalam watak kejadian manusia. Dalam relungnya jiwanya, manusia merasakan adanya dorongan untuk mencari dan memikirkan sang penciptanya dan pencipta alam semesta. Dorongan untuk menyembahnya, meminta pertolongan kepada setiap kali ditimpa malapetaka dan bencana. Dorongan inilah yang dapat dikatakan sebagai motivasi beragama. 2. Macam-macam motivasi beragama. Secara umum, motivasi beragama sangat berkaitan langsung dengan perjalanan rohani seseorang untuk mencari keridhaan Allah. Secara umum, motivasi beragama dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri seseorang tanpa ada pengaruh dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang karena adanya dorongan dari luar. Motivasi beragama yang ada di dalam agama Islam dibagi menjadi dua, yaitu beragama yang rendah dalam Islam antara lain motivasi beragama karena didorong oleh perasaan ria, ingin mematuhi orang tua dan menjauhkan larangannya, karena demi gengsi seperti ingin mendapatkan predikat alim atau taat, atau karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau seseorang, seperti motivasi seseorang dalam sholat untuk menikah. Motivasi beragama yang tinggi dalam Islam adalah didorong oleh keinginan untuk mendapatkan surga dan menyelamatkan diri dari azab neraka. Didorong oleh keinginan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam hidupnya. Kategorisasi agama. 1. Agama wahyu. Revealed religion. Agama wahyu juga disebut agama samawi atau agama langit. Agama wahyu adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh rasulnya kepada umat manusia. Agama budaya, cultural religion atau natural religion. Agama budaya disebut juga agama ardi, agama bumi, dan agama alam. Agama budaya adalah agama yang ajaran-ajarannya diciptakan oleh manusia sendiri, tidak diwahyukan oleh Allah melalui rasulnya. Jadi agama budaya merupakan suatu paham yang berasal dari suatu tradisi, adat istiadat yang harus dilestarikan. Adapun ciri-ciri agama wahyu sebagai berikut, antara lain yaitu agama wahyu yang dipastikan kelahirannya yang dapat ditentukan dari tidak ada menjadi ada. 2. Disampaikan melalui utusan atau Rasulullah yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut wahyu yang diterimanya dengan berbagai cara dan upaya. 3. Memiliki kitab suci, keautentikannya bertahan tetap, yaitu kitab suci yang berisi dari campur tangan manusia sebagai keaslian dari Tuhan. Ciri-ciri agama wahyu yang lain bisa dapat dilihat di PowerPoint tersebut. Kita lanjut pada ciri-ciri agama budaya sebagai berikut. Agama budaya tidak dapat dipastikan kelahirannya. 1. 2. Tidak mengenai utusan atau Rasulullah yang mengajarkan agama budaya adalah filsuf atau pendiri agama tumbuh dalam masyarakat penganut tersebut. 3. Umumnya tidak memiliki kitab suci. Kalaupun ada, akan mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya. 4. Ajarannya berubah seiring perubahan akal pikiran masyarakat yang menganut atau filosofnya. Dan ciri-ciri agama budaya bisa dilihat di PowerPoint tersebut. Adapun dari kedua jenis agama ini dikemukakan oleh perbedaan kedua jenis agama ini dikemukakan oleh Mas Dosi dalam Living Religions of the World sebagai berikut. 1. Agama wahyu berpokok pada konsep keesaan Tuhan, sedangkan agama bukan wahyu tidak demikian. Agama wahyu beriman kepada nabi, sedangkan agama bukan wahyu tidak. Dalam agama wahyu, sumber utama tuntunan baik dan buruk adalah kitab suci yang diwahyukan, sedangkan agama bukan wahyu tidak. Ajaran agama wahyu jelas dan tegas, sedangkan agama bukan wahyu kabur dan elastis. Agama wahyu memberikan arah yang jelas dan lengkap baik aspek spiritual maupun material, sedangkan agama bukan wahyu lebih menitik beratkan kepada aspek spiritual saja atau pada aspek material saja. Peran agama dalam kehidupan masyarakat atau individu. 1. Agama sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan.
Menurut McGuire, diri manusia memiliki bentuk sistem nilai tertentu. Sistem nilai ini merupakan sesuatu yang dianggap bermakna bagi dirinya. Sistem nilai ini dibentuk melalui belajar dan proses sosialisasi. Perangkat sistem nilai ini dipengaruhi oleh keluarga, teman, institusi pendidikan, dan masyarakat. 2. Agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Pengamatan psikolog bahwa keadaan frustasi itu dapat menimbulkan tingkah laku keagamaan. Orang yang mengalami frustasi tidak jarang bertingkah laku religius atau keagamaan untuk mengatasi frustasinya. 3. Agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Ketakutan yang dimaksud dalam kaitannya dengan agama sebagai sarana untuk mengatasinya adalah ketakutan yang tidak ada objeknya. Untuk mengatasi ketakutan seperti di atas, psikolog sebagai ilmu empiris terbentur masalah karena kesulitan. Karena bentuk ketakutan tanpa objek hampir tidak bisa diteliti secara positif. Karena ketakutan tersebut biasanya tersembunyi dalam gejala-gejala lain yang merupakan manifestasi terselubung dari ketakutan. Misalnya, gejala rasa malu, rasa bersalah, takut kecelakaan, rasa bingung, dan takut mati. 4. Agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Agama mampu memberi jawaban atas kesukaran intelektual kognitif. Sejauh kesukaran itu diresapi oleh keinginan eksistensial dan psikologis, yaitu oleh keinginan dan kebutuhan manusia akan orientasi dalam kehidupan agar dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-tengah alam semesta ini. Tanpa agama, manusia tidak mampu menjawab pertanyaan yang sangat mendasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari mana datangnya manusia, apa tujuan manusia hidup, dan mengapa manusia ada, dan kemana manusia kembali setelah mati. 5. Agama sebagai pembentuk kata hati. Agama sudah menjadi potensi fitrah yang dibawa sejak lahir. Pengaruh lingkungan terhadap seseorang adalah memberi bimbingan kepada potensi yang dimilikinya itu. Dengan demikian, jika potensi fitrah itu dapat dikembangkan sejalan dengan pengaruh lingkungan, maka akan terjadi keselarasan. Sebaliknya, jika potensi itu dikembangkan dalam kondisi yang dipertentangkan oleh kondisi lingkungan, maka akan terjadi ketidakseimbangan pada diri seseorang. Berdasarkan pendekatan ini, maka pengaruh agama dalam kehidupan individu adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, rasa sukses, dan rasa puas. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari PowerPoint yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.